Selamat sore pemirsa Cakra Semarang TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Winata menjumpai Anda di dalam acara Ngobrol Bareng Membangun. Seperti biasa kita hadir setiap Senin dan Kamis. Kalau hari Kamis kita hadir setiap minggu kedua dan keempat. Dan kita membahas berbagai macam topik yang lagi hangat pada hari-hari ini. Nah, untuk kali ini kita mengangkat topik tentang komitmen pemberantasan korupsi yang semakin melemah. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang sedang dirancang draft undang-undang anti korupsi yang ternyata beberapa pasal itu semakin melemahkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Misalnya bagaimana hukuman minimal dihilangkan, korupsi yang di bawah 25 juta itu tidak akan dipidanakan. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan besar buat kita. Di samping juga kita mendengar beberapa berita di mana hakim tindak pidana korupsi di Semarang itu juga ternyata belum menerima gaji. Jadi menjadi pertanyaan besar buat kita, apakah pemerintah ini betul-betul serius untuk menangani korupsi. Nah, kini kita akan bahas di Ngobrol Bareng Membangun, dan Anda juga kita undang di 0247465353 di sesi yang berikutnya. Kita sapa dulu Mbah Mangun yang sudah hadir di studio. Selamat sore Mbah Mangun ya. Selamat sore Pak. Ya, apa kabarnya Mbah Mangun? Ya, baik-baik. Baik, sehat ya. Tapi melihat kondisi bangsa yang semakin ya sepertinya banyak persoalan ya Mbah Mangun ya. Kemarin yang PSSI ini ya, yang terakhir PSSI. Kemudian juga kita mendengar bagaimana kasus-kasus korupsi, juga undang-undang korupsi yang dirancang ini juga. Gimana Mbah Mangun melihat khususnya tentang kasus korupsi ini Mbah Mangun, rancangan undang-undangnya? Maaf ya Pak Winata ya. Saya agak khawatir, tapi kan namanya kita ini kan melayani pemirsa. Takut kalau pemirsa yang bosan, itu bosan ya, karena yang kita ngomong kan hampir sama saja. Karena kasus yang ada di Indonesia itu ya hampir sama semua. Hampir semua kasus muaranya itu adalah tentang karakter. Intinya kan gitu. Muara tentang sepak bola, tentang apa saja itu. Muaranya itu sebab musabab yang utama adalah karakter bangsa ini. Gitu. Saya beberapa hari terakhir menerima SMS dari para senior yang bahwasannya itu selalu positif, mengkritik saya bahwa ya kita tidak bisa mengkritik gitu saja, harus berbuat. Nah, menurut beliau berbuatnya begini, karena beliau sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan sebagainya. Ya namanya orang, beliau tidak tahu kalau apa yang dilakukan beliau dengan rapat-rapat itu sama saja yang dilakukan Mbah Mangun ngobrol di TV. Ya, tapi sebenarnya bukan itu inti saya khawatir kalau pemirsanya itu beragam, mungkin menarik. Tapi kalau pemirsanya itu Pak Sarif saja misalnya, Pak Sarif tinggal lihat. Iya. Nah, jadi kalau tadi itu saya mendengar, kemarin saya malah mendengar dialognya di TV nasional. Ya intinya sama dengan apa yang selalu di sini saya sampaikan. Bahkan saya malah ngomong kirim SMS kepada mereka agak keras, yaitu Indonesia sekarang tidak punya pemimpin, itu aja. Pemimpin dalam arti sesungguhnya yaitu memimpin. Jadi kalau Pak Winata menjelaskan tadi bahwa RUU revisi RUU Tipikor itu justru sangat memberi kesempatan yang luas kepada para koruptor. Itu para pengulas di TV nasional itu sudah emosi ngomongnya, karena tapi ya bagaimana mungkin kalau peraturan itu disusun atau direncanakan atau dikonsep oleh para koruptor itu sendiri. Ya itu sudah itu matematika biasa gitu loh. Kecuali ada tim independen, para ahli-ahli hukum itu. Terus misalnya kayak si Johnson Panjaitan, terus Ikra Nusa Bakti, terus
ketua KPK yang sebelum Antasari siapa namanya? Itu. Ya. Terus apa namanya? Ikram Sabakti tadi, terus yang ahli komunikasi dari UI itu. Coba itu mereka dan beberapa profesor-profesor ahli hukum itu nyusun draft. Bandingkan. Gitu. Walaupun mereka tidak ada hak atau kewajiban untuk membuat itu, karena rakyat Indonesia sudah punya wakil, yaitu di DPR, DPR. Dan sudah menggaji pegawainya namanya pemerintah. Tapi rupa-rupanya mereka-mereka yang digaji oleh rakyat itu tidak berpihak pada rakyat. Tuh. Coba kalau misalnya para ahli hukum yang selama ini getol memberantas korupsi, ya tidak usah banyak-banyak, 5-10 orang saja. Kan mereka pengalaman sering membela, ikut sidang kasus-kasus korupsi. Jadi supaya ada perbandingan, dan itu dibeber di mass media. Ini konsep pemerintah, ini konsep tim independen. Biar rakyat yang menilai. Itu mestinya begitu kira-kira. Jadi persoalannya sekarang ketika RUU yang dirancang ini menunjukkan gejala melemahnya komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, itu menjadi suatu yang wajar ya menurut Mohon, karena yang menyusun ini adalah orang-orang yang di sana yang tersangkut di situ, walaupun belum ketahuan. Ya. Tapi memang persoalannya kemudian adalah kita sudah cukup sering di Cakra TV, maksud saya di TV-TV nasional, di media-media cetak juga sangat keras bicara tentang persoalan korupsi. Apakah kemudian tetap menjadi sulit ya bagi pemerintah itu untuk tegas itu terhadap tindak pidana korupsi? Ya, bisa sulit, bisa tidak. Kalau para pengambil keputusan yang digaji oleh rakyat itu tidak tersangkut, atau tidak ada beban politik, atau beban budaya itu misalnya sarusiku, sungkan, utang budi dan sebagainya itu, ya tidak ada susahnya, sederhana sekali. Misalnya hakim-hakim tipikor belum digaji, itu untuk ukuran rakyat jelata, itu nggak masuk akal. Ya. Karena bolehlah, karena proses administrasinya masih proses, tapi kan ada perintah-perintah emergency supaya tidak menjatuhkan nama pemerintah, supaya itu ditalangi dulu. Tidak ada susahnya kalau yang ngomong tuh penguasa yang punya wewenang, bukan Mbak Mangun. Misalnya kalau gaji ya Menteri Keuangan lah. Pasti lapor Pak Presiden karena ada kasus ini, saat ini lewat Departemen Menkumham. Kan bisa. Aneh ya mau ini kalau ada cerita tidak masuk akal gitu. Hakim tipikor di Semarang itu yang tidak digaji. Itu aneh. Jadi ada waktu pemilihan ketua KPK yang cuma 1 tahun itu, kan tinggal 2 dulu. Busro sama Bambang, ya toh? Saya sudah nunjuk pasti Busro. Betul kan? Pertimbangannya waktu itu karena saya bilang begitu. Ini dua-duanya orang baik. Cuman Busro itu walaupun bukan orang Jawa mungkin ya, sangat Jawani. Sedangkan Bambang yang orang Jawa, kalau namanya Bambang mesti Jawa. Itu keras kayak orang Batak. Orang DPR kan ya tahu lah. Sudah kayak begitu, supaya tidak dikatakan nganggur, itu kasus suapnya Miranda Gultom itu ditangkap dulu. Kasihan juga. Iya. Jadi ini menjadi bukti-bukti atau fakta-fakta komitmen pemerintahnya yang betul-betul belum bisa begini ya. Dipandang dari sudut apa saja, kita itu untuk ukuran zaman modern ini, kita akan sebaya dengan Malaysia lebih senior, dengan India lebih senior, Singapura,
dan beberapa negara lain, kita paling ketinggalan. Padahal kita lebih dulu merdeka ketimbang setelah mereka. Perang Dunia Kedua kita lebih dulu Merdeka. dan kemerdekaan kita ini direbut dengan pertaruhan nyawa. Sedangkan negara-negara yang saya sebut tadi yang di bawah Commonwealth itu hadiah dari penjajah. Ya, yang dijajah oleh Inggris ya waktu itu yang mengenai. Kita dijajah oleh Belanda ini harus berjuang. Vietnam itu kan baru saja setelah 75. Sekarang sudah mulai bangkit mau ngejar kita. Jangan-jangan sudah melampaui. Oleh karena itu saya mendapat pelajaran dari Pak Sabto, teman saya, mungkin beliau melihat sebabnya apa. Ini dibandingkan dengan kasus Gambaru itu loh, dulu kan kita bilang Jepang, bahwa orang Jepang ternyata mentalnya kuat dan sebagainya. Beliau bantah, tidak benar itu. Orang Jepang, orang Jerman itu mentalnya tempe. Gitu. Malah berkebalikan ya. Kebalikan. Loh kok gitu dah? Alasannya? Alasannya itu Menteri Dalam Negeri baru terima uang 27,5 juta rupiah saja. Sudah malu sebagai menteri negara maju begitu, mengundurkan diri. Itu artinya mentalnya tempe. Juga Menhan Jerman itu juga gitu, ketahuan plagiat, malu mengundurkan diri. Tempe dan kuno. Gitu. Coba Indonesia orang bermental baja. Bermental baja. Nurdin Halid tuh sudah dimaki-maki oleh seluruh orang Indonesia. Itu para kepala-kepala daerah yang koruptor itu tetap dilantik lagi. Jadi yang mental baja, yang dilantik yang mental baja. Partai yang angkat ya mental baja, yang melantik ya mental baja, kan itu tidak ada sama lu. Terus saya pikir, wah bener juga ya, itu masalahnya. Terus ditambah ya kalau lihat mereka itu di TV gitu, kan banyak di itu kan gagah-gagah, sudah mentalnya baja, mukanya baja. Orang Jawa rai gedek. Terlalu ringan, bukan itu rai beton bertulang. Rai gedek itu masih rapuh ya. Masih rapuh. Ini beton bertulang kayak bendungan Jatiluhur itu. Tebelnya kayak apa mukanya itu. Tapi itu menjadi sesuatu yang sangat membahayakan sebenarnya, merugikan bagi bangsa ini. Oh, jelas sudah, tapi seperti kata Direktur Pak Surya Pratomo ya, mengatakan, wah, apa namanya? Bagaimana kalau cara berpikirnya seperti ini? Ya, jadi sudah tidak ada niat. Yang dipikir pemimpin ini yang ngotot supaya bisa berjuang dengan cara-cara yang serba negatif itu. Setelah jadi pemimpin bukan bertanggung jawab pada yang memilih atau yang bayar, tapi bagaimana di kekuasaannya itu langgeng, keluarganya bisa kaya supaya nanti tidak kesulitan, anaknya, cucunya, dan sebagainya. Jadi motivasinya, missionnya itu sudah bukan untuk bangsa dan negara. Saya pikir ya tepat sekali Pak Surya Pratomo ya, Pak Surya Pratomo itu.